Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma barik. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnus sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi Armada 2 Surabaya yang tentu dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bersyukurlah nikmat-nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dalam iftitah saya tadi membaca surat At-Taubah ayat 60.
yang sesuai dengan tema yang diminta adalah terkait dengan zakat. Ibadah zakat adalah ibadah yang sangat penting, yang saya yakin kita semua telah sama-sama melaksanakan. Tinggal kadarnya, apakah zakat malnya hari ini, tahun ini meningkat dibanding tahun kemarin. Kalau zakat fitrah kita sama, yakni 2,5% dari harta yang kita punya. Ma'asyiral muslimin, ketika kita berbicara terkait dengan masalah zakat, tentu kita masih ingat cerita sahabat Rasulullah yang namanya Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib berbeda dengan Sa'labah bin Abdurrahman, yang kalau Sa'labah bin Abdurrahman adalah anak muda yang mencintai Rasulullah sehingga dia duduk dan selalu berdiam di pojokan masjid yang menghadap pintu Rasulullah, yang dia tidak pernah berbuat maksiat. Dia anak kecil, akan tapi akhirnya dijamin masuk surga oleh Allah karena menjaga mata dari maksiat yang sedemikian lamanya. Hadirin, Sa'labah bin Hatib yang ingin saya sampaikan ini, dan kita semua sudah paham bahwa dia adalah seorang yang sangat miskin, yang saking miskinnya untuk beribadah sholat saja bergantian bajunya dengan istrinya. Mungkin kali ini tidak ada, tetapi orang yang miskin saat ini ada, tinggal kadar miskinnya yang sampai di mana. Singkat cerita, kita pun paham bahwa Sa'labah akhirnya karena tidak tahan dengan kemiskinannya, minta didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi kaya raya. Dan dengan modal 2 ekor kambing dan doa Rasulullah SAW, akhirnya Sa'labah memang benar-benar menjadi hartawan jutawan. Kambing yang sedikit berkembang biak menjadi banyak, dan bahkan kebun kurmanya semakin luas, dan dengan begitu cepat dia terkenal menjadi miliarder. Saat itulah turun ayat Al-Quran yang mewajibkan kita untuk berzakat 2,5%. Bukan seperti agama sebelumnya yang 10%, kita hanya 2,5%. Saat itulah Ali radhiyallahu an diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta zakat kepada Sa'labah bin Hatib. Asalnya memang di dalam Al-Quran zakat itu bukan diberikan, tapi adalah khudh, diambil oleh amil. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu adalah diambil oleh amil untuk mensucikan hati dan harta kita. Maka saat itulah Sa'labah yang diminta zakatnya akan tapi tidak mau memberikan. Ditunjukkan ayat-ayatnya dan bahwa ini perintah Rasulullah. Dia katakan, enaknya orang miskin yang tidak bekerja, dia mendapatkan harta dari saya. Dia begitu sombong, dia begitu merasa dia sendiri dari hasil jerih payahnya. Dia lupa bahwa yang tadinya dia miskin, dan itulah akibat doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW menjadi kaya raya. 1 kali diabaikan, 2 kali diabaikan, dan bahkan akhirnya Ali masih diperintah lagi oleh Rasulullah untuk yang ketiga kalinya, dan ternyata Sa'labah pun tidak mau menyerahkan kewajiban harta zakatnya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah hanya bergumam, ternyata hartanya Sa'labah tidak menyelamatkannya. Rasulullah tidak mendoakan jelek, Rasulullah hanya bergumam di depan Ali, ternyata harta Sa'labah tidak menyelamatkannya. Hadirin rahimakumullah, dalam perjalanannya ternyata terjadilah yang namanya wabah. Binatang kambingnya banyak yang meninggal, kurma banyak yang mengering, dan dia ternyata baru sadar ketika sudah mulai turun nikmatnya itu. Dia menghadap Rasulullah dan dia mau mengatakan, ini zakat saya. Akan tapi hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah menolak zakatnya karena zakat itu diberikan justru di saat dia sudah merasa terpepet. Dia terpaksa, tidak karena kesadarannya. Dengan langkah gontai, Sa'labah pergi menghadap ke Abu Bakar
Dan ternyata di Abu Bakar pun disampaikan bahwa saya tidak menerima zakat yang Rasulullah pun menolaknya. Hadirin, hikmah dari ini adalah bagaimana kita menyadari dan menyadarkan diri dan keluarga kita agar ketika kita berzakat itu lebih karena kesadaran kita, bukan karena keterpaksaan kita. Hadirin rahimakumullah, di Surabaya terjadi kisah nyata yang diceritakan oleh ketua Yayasan Panti Asuhan Mahbubiyah Surabaya. Nanti bisa di googling dan bisa ketemu orangnya. Disebutkan bahwasanya suatu ketika ada pasangan suami istri dari Sidoarjo naik bis menuju Joyoboyo waktu itu, dan dia naik ojek offline, belum marak online, menuju ke panti asuhan yang dimaksud. Dia membawa zakatnya yang pertama kali ke yayasan itu. Tidak tahu berapa isinya, karena dia ternyata penjual gorengan dari Sidoarjo yang setiap dia menjual disisihkanlah, ditabunglah, bukan di bank, di sebuah kantong, di sebuah kotak yang berisi 2,5% dari hasil bersih sore itu. Dikumpulkan sampai 1 tahun dan tidak pernah dibuka berapa isinya. Diserahkanlah kepada yayasan itu, ketua yayasan yang bercerita. Kemudian pada tahun berikutnya pasangan suami istri datang lagi, menyerahkan lagi, dan ternyata setelah dihitung oleh ketua Yayasan Panti Asuhan Mahbubiyah Surabaya ini, jumlahnya semakin meningkat. Yang tadinya naik ojek datang ke situ sudah meningkat, naik sepeda motor walaupun masih tua, sepeda motor tua punya sendiri. Dan ternyata pada tahun berikutnya, dia sebutkan dalam cerita ini, yang tadinya motor tua sudah menjadi Shogun, dan tahun berikutnya menjadi Vario terbaru, dan meningkat. Tahun keberapa dia ceritakan, akhirnya dia membawa Honda Jazz di depan panti asuhan ini. Si panti asuhan tidak masalah, sudah biasa banyak mobil mewah hadir di tempat itu. Dia hanya kaget, ternyata yang datang orang yang bertahun-tahun istiqomah menyerahkan zakatnya ke panti asuhan itu, dan ternyata semakin banyak. Dia memang cerita bahwa usahanya tidak hanya di bidang gorengan, akan tapi sudah merambah sayuran dan lain-lain, yang itu menghantarkan dia untuk menjadi sukses di dunia yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Memang kita tidak ingin berzakat, berinfak, bersedekah untuk menjadi kaya, akan tapi dengan kita ikhlas berinfak, bersedekah, berzakat, insya Allah Allah ridho, dan tentu keridhaan Allah itulah yang akan membuat kita menjadi ketenangan hati, karena harta kita bersih dan semua yang kita terima adalah benar-benar mendapat ridhonya. Para jamaah, kalau kita hitung, kita yang bergaji 10 juta, maka 2,5%-nya hanya berapa? Kalau kita mungkin masih berat, 1.025.000, 10.250.000. Kalau sudah banyak menjadi berat, maka memang haruslah contoh orang tadi yang tidak tahu berapa zakatnya disisihkan, itu adalah minimal. Belum infaknya, belum sedekahnya dan lain-lain. Saya yakin itu semua akan menghantarkan kepada kita. Dan saya yakin pula panjenengan semuanya, kita semua yang hadir di tempat ini pernah melakukan hal yang serupa. Kita hayati, kita pernah memberikan dengan tulus orang seberapa. Saya yakin imbalan balasan Allah tidaklah lama. Saya yakin balasan itu pernah kita rasakan. Hanya saja kadang-kadang kita belum istiqomah. Hanya saja kadang-kadang kita belum benar-benar menjiwai, yang akhirnya itu semua terlena. Mulai hari inilah hadirin kesempatan di bulan Ramadan, saya panjenengan semua sudah sama-sama, sekecil apapun, sebesar apapun, akan kita zakatkan, infakkan, sedekahkan apa yang kita punya, dan insya Allah itu dan pasti tidak akan membuat kita menjadi melarat. Hadirin, pemenang Asian Games pernah menginfakkan tahun kemarin, pernah menginfakkan hartanya bukan 2,5%, bukan 10%, akan tetapi dia berujar
Ketika nanti saya menang Asian Games, akan saya berikan 50% dari hasilnya. Padahal saat itu dia mendapatkan bonus 1,8 M. Apa yang dia ceritakan, apa yang dia rasakan, bahwa ternyata zakat, infak, dan sedekah itulah ternyata membuat dirinya semakin sukses dan dia menjadi menang dan dia menjadi bintang iklan di mana-mana yang akhirnya dari iklan itu juga sudah mengalir rezeki dan keuangannya. Hadirin, sedikit cerita ini mudah-mudahan menginspirasi bagi kita bersama agar semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan wujud dari iman, wujud dari ucapan, lalu kita wujudkan dalam bentuk perbuatan, itulah yang benar-benar mendapatkan kita ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah khairal anbiya'i wal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya minhum al-amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma atmim lana nurana. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahlaha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri aliha wa syarri ma fiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah